Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni selaku Ibu dosen kita dan bagi teman-teman semoga sehat selalu. Di sini kami akan menyampaikan video presentasi yang berjudul tentang studi kelayakan bisnis Harmony Tour and Travel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah dengan saya sendiri, Hanafi Alkaf. Yang kedua adalah Laras Antika. Yang ketiga adalah Desatya Istiqomah. Yang keempat Vidya Ika Wulan Suci, dan yang terakhir adalah Hasnah Nuha Marhadi. Yang pertama, saya akan menyampaikan ringkasan eksekutif perusahaan kami. Harmony Tour and Travel adalah penyedia jasa paket perjalanan. Yang kedua, lokasi Harmony Tour and Travel terletak di Jalan Keranggahan 1, Tringhanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga adalah ide membentuk perusahaan karena bidang pariwisata sedang berkembang pesat. Kemudian konsep pemilihan nama Harmony yang berarti keserasian. Maksud kami di sini keserasian adalah kami berharap dan menginginkan pelanggan dan kami akan jalin keserasian yang harmonis. Selanjutnya tagline perusahaan kami adalah ayo liburan biar nggak bosan. Selanjutnya produk yang kami tawarkan di Harmony Tour and Travel dan yang pertama adalah transportasi, yang kedua adalah akomodasi penginapan, yang ketiga adalah tour leader, yang keempat adalah kunjungan wisata, dan yang terakhir adalah paket wisata. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah analisis pasar. Di analisis pasar yang pertama adalah permintaan. Permintaan di sini dapat diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Kemudian di permintaan yang pertama adalah potensi pasar. Dalam perkembangan wisata saat ini banyak wisatawan yang tertarik untuk melakukan perjalanan wisata. Dilihat dari jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan dari tahun ke tahun makin bertambah. Tempat wisata menjadikan tempat melepaskan penat dan untuk menyegarkan pikiran, sehingga tempat wisata adalah tempat yang wajib untuk dikunjungi. Kemudian ada proses permintaan yang akan datang. Dengan meningkatkan pendapatan, aktivitas masyarakat, dan gaya hidup membuat berwisata menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat. Selain itu, kedepannya tour and travel kita akan menjadikan tren seiring dengan semakin banyaknya tempat wisata. Seseorang yang biasanya membutuhkan hiburan akan membuatnya kembali segar dalam beraktivitas. Selanjutnya yang kedua adalah penawaran. Di sini penawaran dapat diartikan adalah berbagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Di penawaran ini yang pertama adalah terdapat penawaran saat ini. Perkembangan penawaran jasa biro perjalanan saat ini sudah sangat berkembang, ditandai dengan adanya banyak perusahaan yang melayani jasa perjalanan wisata. Maka dari itu, CV Harmony Tour and Travel dengan adanya perkembangan penawaran saat ini dan permintaan yang semakin berkembang menjadi salah satu peluang untuk bergerak di sektor pariwisataan. Kemudian prospek penawaran di masa depan. Di sini adanya kembangan teknologi yang sangat pesat dan tren gaya hidup yang modern menjadi salah satu nilai prospek penawaran di masa yang akan datang untuk sektor pariwisata. Kerjasama antara CV kami dengan tempat wisata, tempat penginapan, dan pusat oleh-oleh merupakan strategi CV kami guna untuk berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang. Kemudian analisis persaingan, identifikasi pesaing yang berada di sekitar perusahaan kami, antara lain yang pertama adalah CV Rama Sakti, yang kemudian CV Dragon Jaya Tour and Travel, kemudian CV Joglo Semar Express, kemudian Nata Tours, dan yang terakhir adalah CV Jaya Sri Tour and Travel. Kemudian selanjutnya adalah analisis target market share yang akan dicapai. Target pasar Harmony Tour and Travel adalah berbagai kalangan kelas ekonomi serta berbagai usia yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Yang pertama adalah ada analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT yang pertama kami mempunyai kekuatan. Yang pertama mempunyai paket wisata yang bermacam-macam, kemudian menyediakan paket harga sesuai kebutuhan konsumen, kemudian mempunyai banyak armada dan fasilitas yang memadai, dan yang terakhir adalah pelayanan yang cepat dan ramah kepada konsumen. Kemudian kelemahan yang kami miliki yang pertama adalah kurangnya jumlah pemandu wisata ketika kami akan membawa grup dengan jumlah yang banyak. Kemudian ketika menerima order dari konsumen dalam jangka waktu terlalu dekat, terkadang kami kesulitan untuk menentukan tanggal yang tersedia. Kemudian
ada peluang perusahaan kami. Yang pertama adalah masih jarang perusahaan jasa tour and travel yang menyediakan paket wisata di Jawa. Kemudian banyaknya destinasi wisata baru di berbagai kota yang menjadikan daya tarik bagi konsumen untuk mengunjunginya. Dan di perusahaan kami terdapat ancaman. Yang pertama adalah kondisi jalan atau cuaca yang kurang baik. Terkadang menghambat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tidak menentukan harga bahan bakar minyak yang sewaktu-waktu terjadi kenaikan menjadikan kami harus mengubah biaya lebih untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selanjutnya ada analisis bersaing. Di analisis bersaing ini kami menggunakan dan memaksimalkan peran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan web yang kami punya. Selanjutnya ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang segmenting. Segmentasi pasar yang berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Yang menjadi segmen adalah segmen menengah ke bawah tetapi tidak juga menutupi untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Yang menjadi target market adalah pelajar dan orang tua. Kemudian terdapat positioning. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai tour and travel dengan kualitas terbaik, nyaman, harga pas di kantong para konsumen. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Di bauran pemasaran ini terdapat produk, yaitu berupa tiket penjualan akomodasi transportasi, penginapan, tour and leader, dan kunjungan wisata. Pelayanan tiket dapat dibeli melalui datang langsung di tempat kami atau dengan online ke rekening Bank BRI kami dan mengisi formulir tujuan wisata. Kemudian ada harga. Harmony Tour and Travel menawarkan harga untuk setiap produk yang ditawarkan disesuaikan dengan berapa jam produk disewa. Harmony Tour and Travel menawarkan penyewaan produk mulai dari 1 jam, 12 jam, dan 24 jam sesuai kebutuhan dari konsumen. Dengan harga mobil per 1 jam di harga 50.000, kemudian 12 jam 125.000 serta 24 jam 250.000. Sedangkan untuk bus Harmony hanya menawarkan penyewaan 12 jam dengan harga 500.000 dan 24 jam dan harga 1 juta rupiah. Untuk akomodasi penginapan, paket wisata, guide akan disesuaikan dengan pilihan konsumen. Kemudian tempat untuk dapat menikmati perjalanan konsumen dapat mengunjungi Jalan Keranggan 1, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau dapat dengan online di web. Kemudian ada promosi. Usaha kami di Jalan Keranggan 1, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mempromosikan usahanya kepada masyarakat luas melalui papan nama yang berada pada halaman depan kantor kami. Dan kesimpulan aspek pasar dan pemasaran yang dapat kita ambil adalah usaha CV Harmony Tour and Travel layak diterima karena persaingan masih minim di kota Yogyakarta. Letak kami strategis karena dekat dengan jalan raya, memungkinkan penglihatan tempat kami mudah ditemukan pada papan nama CV Harmony Tour and Travel berada di depan kantor kami, serta dalam pelayanan dan fasilitas dapat memuaskan para konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desati Istiqomah Mahardika Nitias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis lokasi bisnis. Di sini Harmony Tour and Travel memilih lokasi di Jalan Keranggan 1, Gamping, Sleman sebagai lokasi bisnis karena dianggap strategis karena lokasi ini berdekatan sekali dengan jalan utama sehingga mudah sekali untuk dijangkau. Yang kedua, proses operasional. Di sini pembelian tiket ditawarkan melalui 2 metode, yaitu datang langsung ke kantor Harmony dan yang kedua bisa melalui website. Dan yang ketiga adalah analisis jangkauan dan kapasitas operasional. Untuk jangkauan Harmony untuk melayani para konsumennya itu sendiri luas sekali. Bisa dikatakan di seluruh Pulau Jawa Harmony Tour and Travel bisa dijangkau. Dan kapasitas operasionalnya sendiri, Harmony Tour and Travel ini memiliki beberapa armada dan memiliki 2 jenis armada, yaitu mobil dan mobil elf. Untuk mobil biasa sendiri
kapasitas dari mobil tersebut hanya maksimal 8 orang dan untuk mobil F 15 orang. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis layout. Bangunan dari kantor Harmoni ini sendiri bagian depannya sangat luas karena untuk dijadikan sebagai garasi atau lahan parkir dari armada-armadanya. Di bangunan ini sendiri juga terdapat front office dan ruang meeting. Front office sendiri digunakan Harmoni untuk menerima para konsumen yang datang. Selanjutnya ada analisis perlengkapan atau teknologi yang digunakan. Di sini Harmoni sendiri memiliki komputer, TV, GPS, dan teknologi yang digunakan juga ada website. Selanjutnya adalah ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sendiri, Harmoni Tour and Travel ini akan menawarkan snack, makan siang, makan malam, atau breakfast sekalipun untuk para penumpangnya. Dan untuk fasilitas lain yang ditawarkan adalah wifi, TV, DVD yang ada di kantor sendiri ataupun di mobil untuk menemani perjalanan para penumpang. Selanjutnya adalah quality control. Untuk kenyamanan penumpang sendiri, Harmoni Tour and Travel akan melakukan servis untuk armadanya sebulan sekali, dan Harmoni Tour and Travel juga menawarkan GPS track agar mobil yang digunakan sebagai armada tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan dan dikontrol langsung oleh pihak staf operasional di kantor. Dari aspek-aspek yang sudah dibacakan tadi, kesimpulan dari aspek teknis dan teknologi ini dapat dikatakan layak karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Saya Laras Antika, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan SDM. Yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Yang pertama ada pengecekan armada kendaraan yang dilakukan pada bulan pertama. Terus yang kedua ada penggajian karyawan dilakukan pada bulan kedua. Yang selanjutnya ada pembersihan kantor dilakukan pada bulan pertama dan bulan ketiga. Selanjutnya ada penyelesaian pencatatan administrasi bulanan, yaitu dilakukan oleh bulan keempat. Yang selanjutnya ada dokumentasi, akan dilakukan setiap bulannya. Selanjutnya ada tabel kegiatan bisnis Harmoni Tour and Travel. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Harmoni Tour and Travel ini membutuhkan 19 orang tenaga kerja yang terdiri dari 1 orang direktur, 4 manajer, 5 staf kantor, dan 2 front office, dan 2 cleaning service, dan 5 driver. Terus yang selanjutnya adalah analisis perencanaan SDM. Di analisis perencanaan SDM ini ada rekrutmen. Yang pertama dari sumber internal. Sumber internal yaitu karyawan yang mempunyai skill yang sangat memuaskan terhadap usaha, dan karyawan tersebut akan mendapat posisi yang lebih memuaskan dan pengangkatan jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah sumber eksternal. Di dalam sumber eksternal itu, perolehan tenaga kerja ini merekrut dengan cara membuka lamaran pekerjaan. Rekrutmen dengan cara ini juga dapat mencari karyawan yang berpotensi baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada seleksi. Di dalam Harmoni Tour and Travel ada 4 seleksi. Yang pertama tes tertulis, tes wawancara, tes komputer, dan tes pengalaman. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan kerja. Karyawan baru akan mengikuti pelatihan atau training selama 1-2 bulan agar terlatih dan siap bekerja di dalam Harmoni Tour and Travel. Yang keempat adalah penilaian kinerja. Untuk karyawan yang kinerjanya baik, maka perusahaan akan memberikan reward berupa bonus atau paket wisata untuk karyawan dan keluarganya. Perusahaan kami juga dapat memutuskan hubungan kerja apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa surat keterangan yang sah. Yang selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan yang terbaik, terdepan, dan terbesar di Indonesia dalam bidang jasa pelayanan perjalanan
dengan kualitas pelayanan terbaik, harga terjangkau, dan dapat dikenal oleh masyarakat umum serta menjadi pemimpin pasar usaha tour and travel di Indonesia. Yang selanjutnya adalah misi dari perusahaan kami. Yang pertama adalah menjadi perusahaan penyedia jasa transportasi dengan kualitas layanan terbaik. Yang kedua, membantu memudahkan perencanaan perjalanan yang nyaman bagi konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan kepada semua pelanggan. Yang selanjutnya, memberikan kesejahteraan kepada setiap anggota perusahaan, manajemen, dan seluruh karyawan. Yang terakhir, mengedepankan kepuasan dan menggaransi uang pembelian tiket kembali apabila terjadi kelalaian pada kami. Selanjutnya adalah analisis rencana struktur organisasi. Yang di atas sendiri ada direktur, terus di bawahnya ada manajemen pemasaran, manajemen administrasi keuangan, dan manajemen operasional. Di bawahnya lagi ada staf-stafnya, staf pemasaran, staf kasir, dan staf operasi. Selanjutnya ada deskripsi jabatan. Yang pertama ada direktur. Direktur membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi perusahaan ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan serta menerima laporan dari keuangan dan dicek kembali. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran mempromosikan jasa yang ada di Harmony Tour and Travel dan membuat ide atau inovasi terbaru untuk menarik konsumen agar menggunakan jasa travel kami. Yang selanjutnya ada manajer keuangan dan administrasi. Manajer keuangan dan administrasi bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dalam kegiatan usaha travel, kemudian mengelola kas perusahaan. Bagian ini juga bertanggung jawab terhadap keuangan travel ini dan membuat laporan untuk direktur. Yang selanjutnya ada manajer operasi. Manajer operasi mengawasi penumpang yang melakukan perjalanan wisata dan melakukan pengecekan pada safety minibus serta melakukan jadwal pergi dan pulangnya penumpang secara tepat waktu. Selanjutnya ada staf kantor dan staf front office, yaitu melayani pemesanan pelanggan, menerima telepon, dan melakukan pengecekan online untuk pembelian tiket melalui online. Selanjutnya ada cleaning service. Cleaning service menjaga dan merawat kebersihan masing-masing area sesuai dengan penempatan dan prosedur yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada driver. Driver mengantar penumpang ke tempat tujuan dengan nyaman dan ramah. Yang terakhir ada spesifikasi jabatan. Bisa dilihat di layar ya teman-teman. Kesimpulan, aspek manajemen dan SDM Harmony Tour dan Travel layak diterima karena di struktur organisasinya sudah terdapat pegawai di setiap bagian untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diberikan. Baiklah, saya Vidya Ika Wulan Suci akan menjelaskan mengenai aspek hukum pada Harmony Tour and Travel. Untuk yang pertama itu dari bentuk usaha. Pada Harmony Tour and Travel ini akan menjalankan bentuk usaha yaitu CV, yang artinya nanti akan ada sekutu aktif yang mengelola dan bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang kedua adalah identitas pengelola usaha. Ini untuk identitas pengelola usaha itu Hanafi Alkaf sebagai pemilik, Laras Antika, Desatya Istiqomah Mahardika Ningtyas, Hasnanuha Marhadi, Vidya Ika Wulan Suci sebagai penanam modal. Lalu yang ketiga adalah perizinan usaha dan perizinan lainnya. Harmony Tour and Travel ini pada perizinan usaha telah menyelesaikan 10 tahap, yaitu yang pertama dimulai dari konsultasi pengisian formulir pendirian perusahaan, yang kedua itu pembuatan draft anggaran dasar perusahaan, yang ketiga adalah pembuatan akta pendirian perusahaan, yang keempat surat keterangan domisili perusahaan, yang kelima NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang keenam itu pendaftaran ke pengadilan negeri, yang ketujuh undang-undang gangguan atau UUG atau surat izin tempat usaha atau SITU, yang kedelapan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang ke-9 tanda daftar perusahaan atau TDP, dan yang ke-10 adalah proses legalisir notaris. Kesemuanya itu dari satu tahap ke tahap yang lainnya itu membutuhkan waktu sekitar 1-10 hari kerja.
Lalu kesimpulan aspek hukumnya, Harmony Tour and Travel layak diterima karena perusahaan telah melengkapi syarat-syarat pendirian perusahaan dan juga memakai kendaraan jenis minibus untuk pengangkutan penumpang. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama itu adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan saya membagi atas dua, yaitu aspek lingkungan hidup dan aspek lingkungan industri. Pada aspek lingkungan hidup, usaha tour and travel ini menghasilkan polusi udara dari emisi gas yang dikeluarkan oleh kendaraan. Maka untuk meminimalisir semua itu, Harmony Tour and Travel melakukan prosedur perawatan kendaraan secara optimal dan berkala. Lalu aspek lingkungan industri itu ada 3. Yang pertama, strategi ancaman pendatang baru. Yang kedua adalah strategi persaingan sesama perusahaan dalam industri. Yang ketiga, strategi ancaman tawar-menawar pembeli. Nah, pada aspek sosial, ekonomi, dan politik, itu dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari adanya Harmony Tour and Travel itu, yang pertama adalah penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, menstabilkan pendapatan masyarakat sekitar Harmony Tour and Travel, terkhususnya yang bergabung pada Harmony Tour and Travel itu sendiri. Yang ketiga adalah peran serta dalam pembayaran pajak dan mensukseskan giat kampanye dari pemerintah yang itu juga akan ikut dalam pembangunan nasional. Terus untuk aspek politik, mengenai isu, rumor, dan spekulasi politik itu tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi perusahaan atau bisnis tour and travel ini, selagi isu, rumor, dan spekulasi yang beredar itu tidak dalam skala besar. Lalu kesimpulannya, berdasarkan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik ini layak diterima karena limbah yang dihasilkan itu tidak mengganggu masyarakat sekitar. Nama saya Hasna Muhammad Hadi, dan di sini saya akan menyampaikan aspek keuangan. Nah, di dalam aspek keuangan itu akan membahas 7 analisis dan proyeksi laporan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan investasi. Analisis kebutuhan investasi ini totalnya yaitu 1.400.000.000. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan modal kerja. Analisis modal kerja yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas lancar yaitu mencapai 160 juta, yang mencakup kas 150 juta, peralatan kantor 5 juta, dan perlengkapan kantor 5 juta. Kemudian yang ketiga, analisis biaya praoperasional. Biaya praoperasional mencapai 550 juta yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. Yang selanjutnya yaitu analisis struktur pemodalan. Nah, dalam analisis struktur permodalan ini, modal didapat dari modal sendiri, yaitu gabungan dari modal keempat pemilik yang mencapai 1.400.000.000. Kemudian proyeksi laporan laba rugi. Perhitungan laba rugi itu hasil penjualan dikurangi jumlah biaya. Nah, hasil penjualan per tahun itu 720 juta. Sedangkan jumlah biayanya per tahun yaitu 500.800.000. Jadi, hasil penjualan dikurangi jumlah biaya yaitu 219.200.000. Nah, ini proyeksi laporan arus kas 5 tahun. Kemudian yang selanjutnya, analisis kelayakan keuangan. Nah, di analisis kelayakan keuangan ini ada 4. Yang pertama, NPV. NPV-nya bernilai positif, yaitu 75.979.428 rupiah. Maka sebaiknya urutan proyek tersebut dapat diterima. Kemudian yang kedua, ada payback period. Nah, payback period ini
juga diterima karena periode pengembaliannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu profitabilitas index atau PI. PI ini dihitung dari total present value dibagi dengan total investasi. Jadi hasilnya 1,054. Nah, di PI ini diterima juga karena lebih dari 1. Kemudian yang keempat, return on investment atau ROI. ROI ini dihitung dari total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Jadi negatif 46%. Dan dalam ROI ini ditolak. Kesimpulan aspek keuangan yaitu usaha Harmony Tour dan Travel layak diterima karena dalam penilaian dan pemilihan investasi berupa payback period, NPV, dan PI itu masing-masing layak, namun ROI dikatakan tidak layak. Terima kasih.